yang chapter 9 nomornya 1 diminta untuk melakukan trademarks internal control over its revenue cycle procedure. Nah, revenue cycle procedure ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu input control, proses control, serta output control. Nah, untuk input controlnya sendiri, yang pertama, Departemen Penjualan melakukan pemeriksaan kredit yang ada sebelum membuat catatan faktur penjualan. Nah, adanya pemeriksaan kredit ini untuk mengantisipasi adanya penjualan yang tidak sah dan meminimalkan risiko kredit macet. Nah, untuk Departemen Penjualan ini penting untuk menyadari bahwa kesalahan atau kelalaian selama penilaian kredit dapat menyebabkan penilaian kredit itu tidak akurat. Untuk yang kedua, manajer kredit memberikan otorisasi secara lisan kepada petugas untuk meningkatkan batas kredit pelanggan. Nah, kan tetapi karena otorisasi secara lisan ini eh, tidak hanya tidak adanya dokumentasi yang tepat untuk melakukan perubahan batas kredit. Nah, hal itu menimbulkan adanya tantangan dalam pelacakan dan dalam audit di kemudian hari. Maka dari itu penting bagi Departemen Penjualan untuk membentuk proses dokumentasi yang terstruktur dan akurat. Untuk yang ketiga, Departemen Penjualan membuat sistem penjualan yang secara otomatis menetapkan nomor faktur, yang dimana nomor fakturnya ini merupakan nomor faktur yang unik, jadi antara satu transaksi dan transaksi yang lain itu berbeda. Nah, hal tersebut itu menjadi kunci utama untuk setiap catatan faktur penjualan. Adanya nomor faktur ini digunakan untuk memastikan dan mengidentifikasi bahwa adanya perbedaan dan memudahkan pelacakan dari setiap transaksi. Untuk proses kontrol, nah gudang dapat secara otomatis mencetak dokumen pengeluaran stok berdasarkan faktor penjualan, nah sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan manual dan menjamin adanya pengambilan barang secara tepat. Yang kedua yaitu petugas mengonfirmasi jumlah yang terjual dan sistem akan secara otomatis memperbarui kolom pada sisi jumlah yang ada di catatan inventarisasi. Nah, aktivitas ini merupakan aktivitas yang berperan penting karena akan menjaga tingkat keakuratan dari inventory. Nah, untuk yang ketiga yaitu Departemen Pengiriman dapat menyimpan file log pengiriman yang komprehensif serta menyediakan jejak audit yang andal untuk barang yang dikirim. Selain itu, juga Departemen Pengiriman dapat memastikan ketertelusuran dan akuntabilitas. Untuk output control, yang pertama, sistem dapat melakukan pencarian otomatis terhadap file faktur penjualan dan log pengiriman untuk menghasilkan faktur pelanggan dan untuk memastikan bahwa kelengkapan dan keakuratan ada dalam sistem penagihan. Nah, perlu diketahui juga bahwa kesalahan pada sistem ini akan berpotensi menyebabkan hilangnya atau tidak akuratnya data pada faktur penjualan pelanggan. Nah, untuk yang kedua, Mary, seorang petugas penerimaan kas, ini akan mencatat pembayaran pelanggan dengan memasukkan nomor faktur yang sudah dibuat sebelumnya yang sesuai dan meminta sistem untuk membuat catatan penerimaan kas. Nah, hal ini untuk memfasilitasi rekonsiliasi pembayaran dengan faktur tersebut. Yang ketiga, Mary dapat menyiapkan slip setoran dan mentransfer cek tersebut ke bank. Nah, dan Mary juga harus memastikan bahwa penanganan dan pengamanan data itu terjadi saat melakukan transfer ke bank. Selain itu penting juga untuk Mary untuk menangani slip tersebut dengan sangat hati-hati karena berpotensi untuk terdapat kesalahan penanganan ataupun berpotensi mengakibatkan kesenjangan keuangan bagi perusahaan yang terlibat dalam transaksi. Selanjutnya untuk nomor 2 diminta untuk menentukan audit objektif dan audit prosedurnya menggunakan ACL berdasarkan asersi. Nah, untuk asersi yang pertama yaitu existence or occurrence. Audit objektifnya untuk verify that the ER represents actually up to trademark. Nah, untuk audit prosedurnya itu menggunakan ACL untuk prepare confirmation letters for customer. Untuk yang asersi kedua yaitu completeness. Completeness ini audit objektifnya untuk memastikan bahwa semua hutang kepada organisasi pada tanggal neraca dicatat dengan benar dalam piutang usaha. Lalu untuk memastikan bahwa seluruh penjualan yang dilakukan atas barang yang diserahkan, seluruh jasa yang diberikan, serta setiap pengembalian dan potongan selama periode tertentu telah dicatat secara akurat dalam laporan keuangan. Nah, audit prosedurnya yaitu dengan melakukan analysis ACL dengan total and count dan profile.
Dan selain itu juga memeriksa sales invoice dan shipping log untuk mengidentifikasi adanya pengulangan. Yang selanjutnya yaitu melakukan analysis dengan join table dengan menggunakan fitur JPS dan duplicate. Hasil yang ketiga yaitu valuation or allocation. Nah, audit objektifnya itu untuk memverifikasi saldo piutang secara akurat dengan adanya mencerminkan nilai realisasi bersih. Yang kedua yaitu mengonfirmasi bahwa penyisihan doubtful account itu telah diaplikasikan dengan tepat. Untuk audit prosedurnya menggunakan Agile dengan membandingkan tanggal jatuh tempo dari setiap catatan dengan tanggal batas waktu. Untuk asersi yang terakhir yaitu accuracy, audit objektifnya untuk mengonfirmasi keakuratan perhitungan pendapatan dan memastikan bahwa hal tersebut dihitung dengan benar menggunakan harga yang terkini. Selain itu, objektif yang kedua untuk memverifikasi keselarasan buku besar pembantu piutang, file faktur penjualan, dan file pengiriman uang dengan akun buku besar umum. Untuk audit prosedurnya yaitu mengevaluasi total, count, and profile data untuk menguji input control. Selain itu, melakukan analysis stratify berdasarkan kriteria tertentu untuk mengidentifikasi adanya anomali. Dan selanjutnya itu menggunakan line item dan inventory files untuk memastikan bahwa adanya keakuratan harga penjualan. Sampai yang terakhir itu melakukan peninjauan secara menyeluruh dengan menggunakan log untuk menguji output control. Baik, jadi untuk yang pertama kita akan menguji existence atau occurrence. Nah, di sini kita sudah buka Breadmark 04.acl di bagian sales invoice. Kemudian kita akan langsung aja mengaplikasikan filter. Jadi di sini filternya adalah remit number sama dengan 0. Kita verify dulu. Nah, di sini untuk apa? Ini tuh untuk mengetahui customer yang belum membayar. Nah, kemudian kita langsung aja analyze, classify yang customer number benar, dan juga fieldnya ini amount due. Kemudian outputnya kita screen aja, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ditemukan 538 records ya. Dan ya ini untuk detailnya, dan total amount due-nya segini, 4.752.257,7. Nah, kemudian ini total yang belum dibayar gitu. Dan kemudian kita akan langsung aja bikin reportnya. Bikin report. Headernya customer yang belum membayar. Kemudian if-nya adalah, berarti kan tadi ya, sama dengan 0 gitu. Oke, kita verify dulu. Kenapa nih? Verify, oke, valid. Dan kita oke. Nah, outputnya kita screen aja. Dan kita klik oke. Nah, di sini muncul ya. Customer yang belum membayar. Oke, ini seperti ini. Kemudian kita klik aja komennya. Jadi, komennya ya. Oke, tadi kita balik lagi dulu ke yang kita lihat lagi untuk classify-nya. Kita copy ini ya. Kita copy, terus kita balik lagi ke sini. Kita komen. Tadi kita pencet apa ini? Oke, kita pencet komen. Kemudian kita komen di sini terdapat, tadi ada berapa customer? 538 pelanggan yang belum membayar. Dengan total senilai, kita copy aja kita paste yang tadi. Segini. Terus kita klik OK. Selanjutnya kita akan menguji completeness ya. Nah, di sini tadi kita udah hapus filternya. Sama, kita ambil datanya dari sales invoice. Kemudian kita langsung aja analyze statistical untuk yang profile. Ini untuk yang amount due.
Kemudian di sini kita bisa lihat berapa totalnya, kemudian absolute value-nya, minimum dan juga maksimumnya. Nah, di sini kita catat ya minimum dan maksimumnya karena nanti akan kita gunakan. Seperti itu. Kemudian kita langsung aja cek untuk gaps-nya. Nah, di sini kita invoice number, outputnya screen aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada 173 gaps range detected dan juga ada 13.696 missing items. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut dulu untuk mengetes duplicate. Apakah ada gitu di bagian invoice number-nya. Ini due date dan juga amount due. Oke, outputnya screen aja. Oke, ternyata ditemukan nggak ada duplikat ya. Kemudian kita tadi balik lagi ke gaps, di mana ini invoice number. Nah, di sini kita kasih komen ya, karena tadi kan ada 0 duplicate dan juga, tapi yang kita jadi concern adalah gaps-nya nih, kenapa banyak banget gitu. Jadi kita kasih komen aja, masih banyak kesenjangan dalam invoice number. Terdapat 173 gaps range date dan ke missing items. Nah, di sini ini menjadi indikasi bagi auditor untuk menelusuri lebih lanjut penyebab gaps yang begitu banyak. Oke, dan kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengecek assertive valuation or allocation. Nah, di sini kita ke analyze age, kemudian di sini kita pilih due date, dan untuk ininya kita pilih di mana 2004 dan Desember 31. Oke, ininya seperti ini saja. Kemudian ini madu. Ya, sekarang aja. Oh ya, kemudian kita aplikasikan filter untuk grammaire number sama dengan 0. Kita verify. Oke. Oke. Nah, jadi seperti yang kita lihat, hasilnya seperti ini ya, tertera tertampil seperti ini. Kemudian ini yang lebih dari 0 ini adalah debt yang overdue ya, ini semua. Dengan cut off date-nya itu tadi 31 Desember 2004. Nah, di sini kita kasih komen aja karena ini menjadi indikasi ya. Indikasi bagi auditor untuk menelusuri mengapa banyak debt yang overdue begitu lama. Oke. Karena kita lihat ya di sini tuh banyak banget, bahkan yang kurang dari 0 tuh di bawah 10% gitu. Oke, selanjutnya kita akan menguji asersi accuracy. Nah, di sini kita balik lagi ke sini, filter kita hapus. Kemudian kita total field, analyze total field, the amount due. Oke, segini. Ini kita ingat-ingat ya, 5379. Kemudian ada another method, kita pakai profiling, undo, apakah sama? Oke, jumlahnya sama.
Dan juga ada metode terakhir yaitu stratify ya. Saya juga undo. Ini udah langsung otomatis. Sebenarnya tadi kalau belum, kita juga udah catat tadi kan untuk minimum dan maksimumnya. Oke, nah sama juga totalnya segitu. Kemudian kita akan coba membandingkan dengan cash receipt ya. Jadi di sini kita ke cash receipt. Yes, oke. Dan juga kita cek dulu nih, karena kan kita mau join the table ya. Jadi kita harus cek dulu untuk table layoutnya ini invoice number. Kita akan menggunakan invoice number. Dan ini seharusnya ASCII. Jadi kita ganti aja ini menjadi ASCII. Kemudian, oke. Kemudian, oke, kita ke sales invoice lagi. Kita data, join table. Primary key-nya tadi invoice number. Oke. Ini dari cash receipt. Invoice number. Primary field-nya maju. The resort. Ini ya seperti biasa. Ini kita join table aja, kita kasih nama. Oke. Oke, nah kemudian kita add filter nih di sini untuk amount due yang tidak sama dengan amount. Untuk apa sih? Untuk mengecek gitu. Apakah amount yang tertera dalam sales invoice dan cash receipt itu sama? Oke, coba kita buktikan. Oh, ternyata ada 6 nih yang nggak sesuai gitu ya. Nah, sebenarnya ini menjadi indikasi ya bagi auditor, kenapa amount di sales invoice ini berbeda dengan amount di cash receipt gitu. Nah, berarti kan ada yang nggak akurat gitu ya. Nah, yang mana yang benar gitu? Yang benar itu yang di sales invoice apa yang di cash receipt gitu kan. Tapi bisa juga jadi ini ada asset misappropriation di dalamnya. Gitu. Jadi kita bikin aja report gitu ya. Kita bikin report perbedaan amount. Di sini kita if-nya tidak sama dengan, kita verify, kemudian kita klik OK. Outputnya kita screen aja. Oke, kemudian kita di sini kasih komen. Telusuri lebih lanjut mengapa ada perbedaan amount pada sales invoice dan cash receipts. Oke. Oke. Selanjutnya untuk nomor 4, kita diminta untuk menentukan other operational concern. Nah, di sini kita menentukan satu, yaitu terkait dengan pelanggan fiktif. Untuk audit objektifnya sendiri adalah untuk menemukan anomali pada customer number untuk memastikan apakah terdapat pelanggan fiktif. Kemudian untuk audit prosedurnya, kami menggunakan tools pada ACL yaitu Stratify dan Classify untuk menemukan anomali pada customer number tersebut. Untuk melihatnya secara langsung, kita akan langsung mempraktekkan ACL-nya. Baik, untuk mengecek apakah ada pola pelanggan, kita akan menggunakan tools Stratify. Yang pertama, ya, Stratify amount due, field-nya juga amount due. Oke.
Ini tadi tuh dengan minimumnya adalah 0 dan juga ininya itu 55491,90. Oke, outputnya screen aja. Oke, kita coba lihat grafnya untuk lebih gampang menganalisisnya. Jadi kalau kita lihat ini 4 interval terakhir itu jumlahnya itu relatif lebih sedikit, dan tapi transaksinya itu besar-besar gitu ya. Padahal cuma sekali transaksi gitu. Nah, ini bisa menjadi indikasi ya bagi auditor ini tuh pelanggan yang asli atau fiktif gitu. Nah, coba sekarang kita pakai tools yang kedua yaitu classify. Customer number ini amount due. Oke. Nah, kalau kita lihat ya ini ada yang banyak banget 100, terus kayak ada 85 tapi ada yang sedikit banget, ada yang 1, 2, 3 gitu. Nah, ini auditor perlu make sure lagi transaksi apa yang dilakukan sampai kok bisa banyak banget ini dan juga jumlahnya tidak sedikit ya. Eh, Kayak auditor mungkin bisa mencari tahu kayak produk apa sih yang dibeli oleh customer ini gitu. Nah, jadi kita komen aja di sini. eh Pasti telusuri lebih lanjut. Lebih lanjut. Hmm, apa yang dibeli oleh customer sehingga jumlahnya banyak dan totalnya besar. Ya, seperti itu. Oke, sekian untuk Bradmark Case Chapter 9. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke chapter 10 soal nomor 1. Di sini kita disuruh assess Bradmark's internal control over expenditure cycle. Jadi di sini internal control terbagi menjadi 3, yaitu input control, process control, dan juga output control. Nah, pada input controlnya ada 2 prosedur utama yang perlu dilakukan, yaitu di bagian purchase order. Di sini adalah kehadiran file central list itu menunjukkan bahwa kontrol atas inisiasi permintaan pembelian, adanya kontrol atas inisiasi pemerintahan pembelian. Namun, kontrol khusus dalam file PO seperti persyaratan otorisasi dan pemisahan tugas itu tidak jelas dari informasi yang telah diberikan. Lalu yang kedua itu pada dokumen review and update purchase order. Nah, ini tuh langkah ini akan melibatkan reviewing dan updating pesanan pembelian yang berpotensi mencakup kontrol seperti verifikasi harga, jumlah, dan tanda tangan resmi. Namun, kontrol khusus yang ada tidak dijelaskan lebih lanjut. Lalu di sini pada proses kontrol kita bisa melihat di dokumen Vouch Pay Inventory. Di sini ada record report check register yang melibatkan voucher, otorisasi pembayaran, pembaruan inventaris, vendor, dan pemeliharaan register cek. Nah, langkah-langkah pengendalian dalam proses ini itu seperti pemisahan tugas, prosedur pencocokan dan rekonsiliasi, dan persyaratan otorisasi itu belum ditentukan. Lalu untuk output kontrolnya sendiri, itu ada di dokumen sign and distribute check. Nah, sign and distribution check ini seharusnya memiliki kontrol untuk memastikan otorisasi yang sesuai dan mencegah akses yang tidak sah ke cek. Jadi harusnya dari awal itu ada pencegahan otorisasi seperti itu untuk memastikan otorisasi. Lalu yang kedua adalah prepare reconciliation report, yaitu persiapan laporan rekonsiliasi untuk membantu memastikan bahwa catatan hutang dagang ini akurat dan lengkap. Nah, langkah-langkah pengendalian khusus itu untuk proses seperti ini, seperti prosedur peninjauan dan prosedur persetujuan itu tidak disebutkan lebih lanjut di Bradmark case seperti itu. Baik, di sini saya Ferdiawan, izin untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan nomor 2 yang ada di chapter 10 untuk Bradmark Comprehensive Case. Di sini kita diminta untuk menentukan tujuan audit pada setiap asumsi manajemen sesuai dengan matriks yang sudah ada di soal, yaitu ada terkait dengan completeness, valuation or allocation, dan juga accuracy.
Dan setelah kita menentukan untuk setiap assertion manajemennya, kita diminta untuk menjelaskan secara singkat prosedur pengujian yang ada di dalam aplikasi ACL. Nah, terkait dengan hasil diskusi kelompok F atau tim auditor kami, itu bahwasanya kami membagi setiap manajemen assertion prosedurnya itu berdasarkan dengan audit objektif dan juga audit prosedur yang ada di ACL. Itu yang terkait yang pertama itu untuk completeness sendiri itu tujuan auditnya adalah untuk menentukan total utang dagang guna memastikan bahwa di dalamnya itu sudah tercatat seluruh pembelian sepanjang periode yang sesuai. Jadi kita akan mengecek apakah terdapat liabilitas yang belum tercatat atau mungkin terdapat kesalahan input untuk jumlah pada field tertentu seperti itu. Nah, di sini kita menguji itu menggunakan teknik classification dan juga stratification untuk mengecek apakah terdapat anomali. Dan caranya itu adalah dengan cara mengekstrak dan membuat filter logika sesuai dengan yang ada tertera di layar dan sesuai dengan diskusi dari tim audit kami. Nah, kemudian terkait dengan manajemen assumption yang kedua yaitu adalah valuation or allocation sendiri. Itu tujuan auditnya adalah untuk mengkonfirmasi bahwa inventory balance itu tercatat sesuai dengan net reserve value atau sebesar NRV. Nah, cara atau prosedur audit yang digunakan untuk di aplikasi SEL sendiri itu kita diminta untuk mengidentifikasi gaps atau duplikasi yang ada di pada checks gitu seperti itu. Nah, caranya itu adalah menggunakan fitur stratify dan juga classify guna mendeteksi apakah terdapat anomali di dalam field atau di dalam file tersebut. Kemudian yang terakhir untuk manajemen assertion dari accuracy sendiri itu tujuan auditnya adalah untuk memvalidasi pembayaran kepada vendor yang sudah apakah sudah akurat atau belum terkait dengan jumlah utang yang ada atau jumlah utang yang sebelumnya di state seperti itu. Nah, terkait dengan prosedur audit di ACL sendiri, kita mencoba untuk memverifikasi duplikasi menggunakan field atau menggunakan file dari Paychex. Caranya itu adalah menggunakan fitur join table untuk mengecek perbedaan antara file order dan juga file voucher seperti itu. Oke, mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencoba terkait dengan prosedur audit di dalam aplikasi ACL yang dimulai dari assertion management untuk yang completeness. Oke, baik. Di sini saya izin melanjutkan terkait dengan pembahasan audit prosedur untuk lanjutan dari yang di nomor 2 sebelumnya untuk assertion management dari completeness. Nah, di sini yang pertama itu kita diminta untuk kita akan melakukan terkait dengan pengecekan record reliabilities dengan menggunakan fitur relates table, yaitu antara table record reports dan juga table voucher pay untuk melihat apakah terdapat PO number yang tidak atau yang berbeda gitu seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah kita membuka file untuk Breadmark ACL yang sendiri. Ini di dalam ACL saya sudah terbuka untuk filenya. Kemudian kita pilih untuk file record reports. Kemudian jika sudah kita melakukan pilih table untuk add table-nya itu adalah voucher pay. Nah, di bagian sini tuh kita melakukan melakukan privilege yaitu adalah untuk yang key field dari PO number. Kemudian klik finish. Nah, selanjutnya itu kita mencoba untuk melakukan extract data itu dengan cara data, klik extract data dan di bagian skills-nya itu kita pilih untuk add all. Nah, di bagian if-nya itu kita masukkan filter atau functions if dari yang sudah dijelaskan sebelumnya di nomor 2 yaitu adalah not buka kurung PO number yang ada di record report file, kemudian pilih juga equal dengan yang ada di voucher pay, PO number yang ada di voucher pay. Ya sudah, kita coba untuk verify dan expressionnya valid. Nah, di sini itu kita mencoba untuk melihat apakah terdapat kesamaan PO number atau tidak di antara ketidaksamaan PO number antara kedua file tersebut karena kita menggunakan fungsi not. Jadi kita melihat apakah terdapat ketidaksamaan dan apabila itu menjadi perbedaan itu menjadi hal yang perlu diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor. Nah, jika sudah klik OK. Nah, di bagian to-nya sendiri kita pilih unrecorded liabilities. Klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya terdapat 17 reports yang PO number-nya itu berbeda antara file report dan juga voucher pay. Nah, hal ini tuh bisa menjadi langkah investigasi lebih lanjut oleh auditor untuk mengecek apakah terdapat indikasi kecurangan atau mungkin ini merupakan hal yang lumrah atau mungkin kayak hanya terjadi kesalahan input atau error seperti itu. Dan ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh auditor. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengecekan unrecorded liabilities, kita mencoba untuk melihat analisis nilai dari cost-nya sendiri yang ada di purchase order. Yaitu dengan cara kita memilih file untuk purchase order, kemudian kita menggunakan fitur yang ada di statistical. Nah, di sini tuh kita pilih klik analyze statistical, kemudian kita pilih yang statistik. Nah, di bagian sini itu kita ingin mengecek cost, jadi kita pilih untuk sini cost.
Dan di bagian if-nya kita kosongkan aja karena kita ingin melihat secara keseluruhan terlebih dahulu. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya terdapat nilai yang cukup rendah, yaitu adalah di negatif. Sedangkan berdasarkan kita tahu sendiri untuk cost itu pasti ada nilainya dan tidak mungkin negatif. Jadi hal ini tuh bisa menjadi apa ya, temuan bagi auditor atau menjadi hal yang perlu diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor. Apakah ini merupakan hal yang apa ya, lumrah akibat terjadinya kesalahan input, mungkin error seperti itu, atau mungkin ini merupakan indikasi terjadinya kecurangan atau fraud. Nah, untuk investigasi lebih lanjutnya itu kita bisa menggunakan fungsi statistical atau mungkin menggunakan total fields. Mungkin yang pertama itu kita coba untuk menggunakan total fields terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita mencoba untuk melihat di bagian analyze, kemudian total fields, kemudian kita pilih di bagian sini cost, kemudian kita masukkan cost-nya itu yang kurang dari 0. Nah, kenapa kita pilih yang kurang dari 0? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, untuk cost itu nilai itu tidak mungkin negatif atau pasti akan bernilai seperti itu. Jadi kita coba untuk melihat apakah cost yang bernilainya 0 itu yang mana aja seperti itu. Nah, jika sudah, klik OK. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwasanya terdapat 7 cost yang bernilai 0. Nah, di sini tuh nilai totalnya itu adalah sebesar minus 26,06. Nah, berdasarkan hasil yang sudah didapatkan sendiri, itu auditor itu bisa menjadikan ini sebagai apa ya, sebagai temuan untuk melihat ini sebagai anomali atau menjadi hal-hal yang perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk melihat apakah hal itu menjadi temuan yang material terhadap total dari apa nilainya itu sendiri. Jadi ini tuh bisa menjadi temuan lebih lanjut bagi auditor dan menjadi investigasi lebih lanjut bagi auditor seperti itu sebagai bahan temuan dalam membuat opininya. Nah, mungkin kalau misalnya mau menelusuri lebih lanjut lagi, itu kita bisa melakukannya dengan cara mengklik data, kemudian pilih yang bagian, bagian analyze, kemudian pilih yang bagian classify. Nah, di bagian classify sendiri itu juga kalau misalnya kita mau melihat di sini cost-nya berapa aja, itu kita juga bisa, yaitu dengan cara pilih if, kemudian pilih cost yang bernilai 0, lebih kurang dari 0, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasan terdapat 7 records yang bernilai negatif, yaitu adalah PO number dengan nomor-nomor tersebut. Jadi dengan total cost tadi yang minus 26 itu terjabar sebagai berikut. Jadi ada 7 record number dan persentasenya itu sebenarnya sama aja ya. Jadi kayak percent of counts-nya itu adalah satu semua, satu dari setiap bagiannya. Dan untuk nilainya itu kebanyakan di minus 3,21 seperti itu. Dan ini menjadi ya tadi seperti yang disebutkan sebelumnya, ini menjadi indikasi bagi auditor untuk diinvestigasi lebih lanjut atau bisa menjadi temuan bagi auditor untuk dilihat apakah ini merupakan anomali terhadap terjadi kecurangan dan ini bisa ditentukan apakah ini kesalahannya material atau tidak untuk dipertimbangkan sebagai bahan dalam penentuan opini seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk di assessment management dari completeness itu sendiri. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk di bagian assessment management dari valuation or allocation dan juga di bagian accuracy. Terima kasih. Pertanyaan kedua mengenai asersi valuation allocation, di mana kita ada beberapa tahapan. Yang pertama, pada tabel voucher pay, kita diminta untuk melakukan duplicate table untuk menentukan apakah ada data yang terulang atau terduplikasi, di mana kita klik dulu analyze, kemudian sebentar, ini zoomnya mengganggu. Oke, kita klik dulu analyze, kemudian look for duplicates, kemudian duplicates on-nya itu pada PO number. Oke, kemudian list field-nya juga sama pada PO number, kemudian output-nya jangan lupa to screen. Kita klik OK. Sebentar. Duplicate on-nya PO number, oke. List field-nya PO number. Oke. Oke. Nah, di mana di sini terdapat satu data yang terduplikasi dengan PO number 12977. Kemudian kita diminta melakukan stratify dan juga classify.
klik, sebentar kita balik dulu. Kita klik analyze, kemudian stratify terlebih dahulu. Stratify on-nya itu pada tabel discount amount, kemudian subtotal field-nya pada full amount. Klik OK. Outputnya screen. Oh yes, mohon maaf. Minimum value-nya itu adalah pada 584, di mana sudah dicek ya sebelumnya. Sedangkan maksimumnya itu 37,985. Kita klik kemudian kita klik OK, di mana hasil terdapat 295 record, dan record yang pengelompokan strata terbanyaknya itu ada pada yang pertama dengan minus 584 hingga 3.263,89. Selanjutnya kita diminta untuk analyze. Sebentar, kita balik dulu ke sini. Analyze, classify on-nya pada check number dengan subtotal field-nya itu full amount. Kita klik OK. Kemudian jangan lupa output screen, klik OK. Nah, di sini hasilnya menunjukkan terdapat 295 record juga, di mana ada kecenderungan bahwa benchmark itu melakukan pembelian pada satu vendor yang sama, ditunjukkan dengan adanya count check number sebanyak 12 kali pada check number yang sama. Kemudian akan lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, selanjutnya kita diminta untuk soal yang kedua, itu kita diminta untuk melakukan tes pengujian pada asersi accuracy, di mana prosedurnya itu melakukan join table. Nah, table yang akan dijoinkan itu adalah table purchase order dan juga table voucher pay, dengan kita mengecek terlebih dahulu table layout-nya. Apakah sudah sama pada PO number ya? Primary keys-nya, betul. PO number, lengthnya 5, kemudian pada voucher pay sudah sama, maka kita langsung saja joinkan tabelnya. Pada table purchase order, kita bisa klik data, kemudian kita joinkan table secondary itunya pada yang bawah voucher pay. Primary case-nya itu adalah PO number. Oke, kemudian secondary case-nya itu PO number. Kemudian primary field-nya ada beberapa, PO number, RR number, kemudian vendor number, kemudian ada cost juga. Kita klik OK, kemudian secondary field-nya itu ada di PO number, kemudian check number, kemudian vendor number, dan juga voucher number, dan juga full amount. Kita klik OK, kemudian jangan lupa klik resort. Tentunya kita bisa accuracy. Kita klik OK. Nah, kemudian kita diminta untuk melakukan filter dengan rumus PO number, apakah ada yang sama. Kemudian kita klik OK, verify, kita klik OK. Nah, hasilnya ada zero record, artinya
tidak ada nomor voucher yang salah. Demikian penjelasannya, nomor 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk menjawab nomor 4, di sini soalnya adalah dengan menggunakan format matriks di bawah ini, identifikasilah risiko operasional bisnis yang terkait dengan pengeluaran prosedur. Maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan bahwa di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu operational audit risk, operational audit objektif, dan juga audit operasional audit procedures to be performed using ACL. Nah, untuk operational audit risk itu sendiri, otorisasi pembelian yang tidak berfungsi dengan benar sehingga akan menyebabkan kesalahan dalam menempatkan salinan dari vendor. Dan juga untuk operational audit objektifnya di sini adalah untuk memverifikasi bahwa transaksi pembelian tercatat dengan tepat dan akurat yang berbasis pada harga dan kuantitas yang benar. Nah, kita melanjutkan nomor yang F, kita disuruh untuk report the result in the log using the report function. Jadi caranya adalah data, lalu report, lalu headernya kita ganti jadi vendors to investigate, lalu outputnya di screen, lalu kita oke. Nah, ini dia hasil dari report field vendor nomornya. Lalu setelah kita melakukan ini, kita melanjutkan mengerjakan nomor 2. Nomor 3 yang AP-Trans, certifying data, itu berarti kita ke AP-Trans. Lalu kita run the profile comment. Run the profile comment lewat statistical, ini dia. Invoice amount, habis itu oke. Nah, ini dia untuk hasilnya dari run the profile comment on the invoice amount in preparation of running the certify comment. Oke, sekian. Selanjutnya akan dikerjakan oleh teman saya. Selanjutnya di chapter 12 kita akan melihat payment ke fictitious vendor. Nah, di pertama ini kita akan melihat sequential invoice number dengan cara pertama kita lakukan relate table dulu antara sales invoice di bagian yang invoice number dan nanti ada dengan vendor. Kita relate table dengan vendor. Nah, di sini di bagian ini invoice number dan yang di sini di bagian vendor number. Seperti ini kita relate lalu finish. Sudah berarti udah terhubung. Lalu yang selanjutnya masih di sales invoice kita bikin sort. Kita sort. Nah, kita pilihnya di yang tadi udah kita relate. Yaitu yang pertama di bagian invoice number. Lalu di bagian vendor number. Oke, kita namakan sesuai dengan yang kita cari. Oke. Nah, sini sudah muncul hasilnya. Lalu, yang selanjutnya, kita akan melihat vendor with employee address, yaitu hampir sama kayak tadi, kita melakukan relate tapi di bagian vendor dan employee. Kita relate vendor dan employee. Nah, ini kita relate di bagian street dan address. Ini street, addressnya ADDR. Street dan address. Finish. Setelah itu, setelah kita relate, kita add column.
kolomnya ini di add di, soalnya di sini. Kita add yang tadi di employee yang first name. Nah, ini first name. Lalu kita oke. Ini first name-nya sudah muncul. Lalu untuk lihat kita bisa filter yang not equal. Nah, di sini ada 0. Kita lihat kalau berarti terdapat jumlahnya 0 ya di sini, 0 dari 50. Lalu yang selanjutnya kita cari multiple companies with same address. Ini kita ke vendor, pilih analyze, look for duplicate, karena kan kita mau cari yang vendornya sama. Look for duplicate, lalu muncul kita add all. Sudah itu semua dari vendor. Lalu oke, ini kita oke. Ini outputnya screen aja. Nah, di sini ada 0 duplicates yang terdeteksi, berarti ada 0 alamat alias tidak ada terkait alamat yang sama untuk ke beberapa vendor. Berarti di sini ini udah bagus perusahaan terkait berupa vendor fiktif atau data ini hanya menunjukkan alamatnya aja tuh nggak ada suspicious di bagian ini, menunjukkan vendor memiliki perusahaan sudah memiliki kontrol yang baik di bidang. Lalu yang keempat kita melihat transaksi dengan amount yang slightly below to the review threshold. Nah, di sini kita buka di voucher pay karena kita mau lihat transaksi-transaksi yang di bawah rata-rata atau di atas batas. Jadi kita pakai expression yang full amount lebih dari 0 atau full amount kurang dari full amount yang kurang dari 0 karena ini cari yang di luar batas lebih dari 25.000. Kita lihat dulu, kita verify valid. Oke. Nah, ini ada berapa? Seperti biasa kita call records. Ini terlihat kalau ada 6, berarti di sini ada 6 records atau 6 transaksi yang nominalnya tuh sebenarnya kurang dari atau melebihi ambang batas perusahaan, yaitu kalau di sini memakainya 0 sampai 25.000. Data ini tuh masih perlu diinvestigasi terkait akurasinya. Bisa diperiksa juga terkait kecurangan atau ini tuh misalnya hanya error di bagian menginput data. Seperti itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Oke, selanjutnya di bagian chapter 12 ini untuk mengetahui fraud audit issues, salah satu yang akan kita praktikkan adalah terkait dengan deteksi lapping account receivable. Nah, tes ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi praktik lapping di mana pembayaran dari satu akun piutang digunakan untuk menutupi piutang yang lain, untuk menyembunyikan kekurangan atau pencurian kas. Nah, langkah-langkah praktik ACL berikut dilakukan untuk memastikan bahwa piutang dagang yang tercatat akurat dan mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa adanya manipulasi. Nah, yang pertama, di chapter 12 ini kita mau memeriksa selisih nominal yang sudah dibayarkan oleh pelanggan. Ini di sini kita mau relate dulu table sales invoice dengan cash receipt. Ini kita buka dari data, kemudian relate table. Nah, ini tadi sudah saya relate itu dengan cash receipt di bagian remit number-nya karena mereka ya ini informasi yang sama dari tabel ini.
Oke, setelah di-relate tabelnya kita mau menambahkan tabel terkait dengan amount. Ini amount-nya adalah tabel yang kita peroleh dari cash receipt. Cash receipt-nya ini dari informasi dari cash receipt itu kita peroleh informasi dengan amount cash receipt yang akan dibayarkan oleh pelanggan. Nah, setelah menambahkan kolomnya, di sini kita juga memperoleh kita menambahkan, kita mau tahu selisih antara berapa berapa tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh pelanggan dan berapa tagihan yang dibayarkan oleh pelanggan. Nah, itu kita peroleh dengan menambahkan table layout, kita menambahkan new expression. New expression-nya itu berisi terkait dengan data amount due, itu kita kurangkan dengan cash receipt untuk memperoleh selisih dari berapa yang seharusnya dibayarkan pelanggan dengan yang sebenarnya dibayarkan oleh pelanggan. Nah, setelah menambahkan tabel baru, ini kita peroleh informasi berkaitan dengan amount selisihnya itu. Nah, kemudian kita mau memasangkan report. Kita mau tahu apakah ada berapa amount due dikurang cash receipt yang berbeda. Nanti kalau misalnya ada selisih, artinya pelanggan itu membayarkan yang dengan jumlah yang tidak sesuai dengan tagihan yang seharusnya dibayarkan. Nah, if-nya di sini kita amount due cash receipt lebih kecil dari 0. Oke, outputnya kita lihat to screen. Nah, ini diperoleh ada satu amount yang dia itu lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan oleh si pelanggan. Artinya terdapat satu selisih antara nilai cash receipt dengan yang dibayarkan oleh pelanggan. Artinya itu adalah ada satu pelanggan yang kelebihan melakukan pembayarannya. Itu tadi yang bernilai negatif. Sekarang kita mau cek juga adakah yang nilainya itu positif. Ini kita ubah rumusnya menjadi lebih besar dari 0. Oke. Oke, ternyata ada lumayan lebih banyak ya yang lebih dari 0 di sini. Artinya adalah dari nilai tersebut itu tadi terdapat tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh pelanggan itu kurang dari yang seharusnya dibayarkan. Nah, oleh karena itu berarti ada kesalahan dalam record yang seharusnya dibayarkan oleh pelanggan dengan yang dibayarkan sesungguhnya, kayak gitu. Yang kedua adalah kita mau melakukan pengecekan apakah terdapat data yang double, terduplikat, atau data yang tidak terekam dalam laporan sales invoice ini. Yang pertama, kita mau look for duplicates. Kita lihat dari data, analyze, kemudian look for duplicates dari si invoice number, look for duplicates. Oke, berarti dari segi invoice number-nya itu tidak ada duplicates. Kita mau cek lagi duplicates secara lebih dalam. Kayak tadi dari customer invoice number-nya memang sudah tidak ada duplicate, tapi dari cash receipt amount-nya itu ada 230 duplicates detected, artinya ada banyak selisihnya itu dalam jumlah yang sama gitu. Kemudian kita mau cek juga looking for gaps di bagian. Tapi ini terlalu banyak karena ada gap itu di antara dari 0 ke ini ya, gap and exclusive-nya. Tapi yang mungkin yang perlu diperhatikan itu dari gap antara 657 sampai 659, 661 sampai 663 dan seterusnya. Nah,
duplikasi pada nomor pelanggan, nomor faktur, dan nomor remit itu bisa juga menunjukkan adanya potensi penipuan dan manipulasi data. Misalnya kayak karyawan yang tidak jujur bisa membuatkan duplikasi untuk menutupi penggelapan uang atau untuk memperbesar angka penjualan fiktif. Nah, berkaitan dengan e-gap data, hilangnya data records bisa menjadi indikasi adanya upaya penipuan. Misalnya karyawan yang tidak jujur bisa menghapus atau menyembunyikan data transaksi tertentu untuk menutupi tindakan yang tidak sah gitu, seperti yang penggelapan uang atau manipulasi laporan keuangan dan sebagainya. Jadi diperlukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan penyebab utama dari duplikasi-duplikasi dan juga missing data tadi. Nah, apakah itu murni kesalahan administratif atau ada indikasi penipuan? Gitu. Mungkin itu sekian berkaitan dengan account receivable lapping account receivable test. Nah, kesimpulannya uji lapping account receivable ini mengungkapkan satu ketidaksesuaian signifikan dalam catatan piutang usaha yang dapat mengindikasikan kejadian lapping atau aktivitas tidak teratur lainnya. Nah, ketidaksesuaian ini melibatkan perbedaan antara penerimaan kas yang tercatat dan pembayaran aktual yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, sebagai rekomendasi, diperlukan investigasi mendalam terhadap ketidaksesuaian yang diidentifikasi untuk menentukan penyebab dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Nah, penting juga untuk melakukan rekonsiliasi rutin antara penerimaan kas dan piutang untuk segera mengidentifikasi dan menyelesaikan diskrepansi. Nah, pengendalian internal terkait pemrosesan piutang usaha untuk mencegah kejadian lapping dan aktivitas penipuan lainnya juga di masa yang akan datang perlu untuk diperkuat. Sekian presentasi dari kami kelompok F atas perhatian dannya kami ucapkan terima kasih.